Shalom, selamat pagi. Dan pembacaan kita pada hari ini terambil daripada Markus 10 ayat 32 hingga 34. Saudara, betapa menakutkan jika saya bercakap tentang penderitaan. Tidak ada manusia yang mahu berhadapan dengan penderitaan. Tidak ada manusia yang mahu hidup dalam penderitaan. Tidak sedikit banyaknya orang Kristen yang ingin menghindar dari rasa ketakutan karena ia menganggap bahwa penderitaan itu adalah sesuatu yang tidak dapat diselesaikan. Dan dalam kita tidak sedari, kadang-kadang penderitaan itu mengakibatkan seseorang itu kemurungan, stres, tekanan, depresi, dan pada akhirnya tidak kurang yang membunuh diri. Persoalannya, mengapa manusia dapat merasakan perasaan takut ini? Mengapa manusia boleh merasa takut? Ada satu teori yang sangat menarik yang mengatakan bahwa rasa takut itu biasanya terjadi ketika ada kejadian yang membuat kita terancam dan kita tidak dapat terlepas daripada ancaman itu. Dan artinya kita tidak yakin dan kita tidak tahu bagaimana untuk keluar daripada hal itu sehingga kita mulai merasa takut dan kita mulai merasa tidak tentram. Dan hal inilah yang mengakibatkan ketakutan itu bergelora dalam kehidupan kita. Rasa takut yang sama yang dihadapi oleh para rasul Yesus. Pada waktu para murid Yesus ini berjalan bersama dengan Yesus masuk ke Yerusalem, bersama dengan Yesus pada waktu itu, Yesus berada di hadapan mereka dan mereka berada di samping dan di belakang Yesus. Dan pada waktu mereka berjalan ini, perasaan mereka itu penuh dengan rasa takut. Dan ketakutan ini karena mereka tahu bahwa Yesus akan mati di sana. Ini merupakan akhir dari perjalanan Yesus, di mana mereka takut dan khawatir bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi kepada diri mereka sendiri, di mana mereka khawatir akan sesuatu yang buruk akan terjadi kepada Yesus. Mereka tahu bahwa ada banyak orang Yahudi yang membenci Yesus dan mereka tahu bahwa ada sesuatu yang akan menerpa kehidupan mereka. Apa yang mereka tidak jangkakan bahwa ini adalah kemenangan, kunci kemenangan sebenarnya. Apa yang terjadi pada waktu itu mereka tidak dapat ramalkan yang ada kemenangan yang besar yang luar biasa akan terjadi. Dikatakan di dalam Markus 10 ayat 33 hingga 34, saya akan membacakan ini. Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam, kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhkan hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Dan ia akan diolok-olokkan, diludahi, dikesah dan dibunuh. Dan sesudah 3 hari ia akan bangkit semula. Firman Tuhan menyatakan bahwa murid-murid Yesus itu merasa takut karena mereka tidak tahu sesudah 3 hari sesudah itu Yesus akan bangkit memberikan kemenangan yang luar biasa. Saudara yang sekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sama seperti murid para Yesus, kita pun seringkali khawatir, cemas, takut dengan banyak beban persoalan yang menghadapi, yang menghentak diri kita. Bahkan kita seringkali khawatir dan takut untuk mengatakan perkara yang sebenarnya. Salib adalah sesuatu lambang penderitaan yang harus kita hidupi. Salib adalah sesuatu yang harus kita pikul dan harus kita tunjukkan. Ya, bukan suatu penderitaan yang mematikan kita, melainkan ya sesuatu penderitaan yang memerdekakan kita. Oleh setiap orang percaya, kita harus percaya bahwa di balik salib itu ada kemenangan. Memikul salib berarti kita siap menjalani kehidupan yang berbeda. Memikul salib berarti kita siap memaku segala keinginan kita dan segala nafsu kita di salib itu. Kita percaya bahwa Yesus mati, kemudian bangkit dan naik ke surga. Hal ini seharusnya membebaskan kita, bukannya menekan kita. Hari esok kita tidak pasti apa yang akan terjadi. Namun saya katakan, hari esok adalah satu kepastian karena Yesus sendiri memegang kehidupan kita. Saudara, kebangkitan Yesus memberikan kemenangan untuk saya dan saudara. Oleh karena itu, mari kita bangkit dan percaya dan jalani kehidupan ini sebagai pemenang, bukan sebagai penakut. Tuhan memberkati.